Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Keadilan untuk lingkungan hidup. Berbuat adil untuk lingkungan hidup menjadi salah satu ukuran kemajuan peradaban sebuah bangsa. Berbuat adil bertujuan kemanfaatan lingkungan hidup bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Gagasan keadilan antar generasi itu telah melahirkan kewajiban untuk merawat lingkungan hidup secara bertanggung jawab. Tanggung jawab Indonesia merawat lingkungan hidup semakin bertambah karena hutan negeri ini menjadi salah satu paru-paru dunia yang perannya sangat penting bagi kehidupan isi bumi. Hasil pantauan pada 2019, luas lahan berhutan seluruh daratan sebesar 94,1 juta hektar atau 50,1% dari total daratan. Dari jumlah tersebut, 92,3% dari total luas berhutan atau 86,9 juta hektar berada di dalam kawasan hutan. Kawasan hutan itu berada di bawah otoritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menjaga hutan tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, itu juga menjadi tugas masyarakat setempat. Patut diapresiasi gotong royong merawat hutan antara pemerintah dan masyarakat selama ini. Hasilnya ialah tren deforestasi Indonesia relatif lebih rendah dan cenderung stabil. Kiranya perlu kerjasama global untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam paradigma pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Sayangnya, masih banyak negara maju berlaku tidak adil terhadap Indonesia terkait dengan lingkungan hidup. Mestinya negara maju harus adil berkontribusi memperbaiki lingkungan hidup karena sesungguhnya mereka yang punya andil terbesar atas kerusakan lingkungan dan eksploitasi lingkungan. Para aktivis lingkungan hidup juga berlaku tidak adil. 11 lembaga swadaya masyarakat atau LSM menerbitkan laporan pada awal tahun ini bahwa penebangan hutan di Papua dan Papua Barat meningkat sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Laporan itu tentu saja tidak fair karena sengaja menutup-nutupi fakta mengenai kapan dan siapa yang memberikan perizinan pada area yang disebut-sebut terjadi deforestasi seluas 269.132 hektar melalui penerbitan 17 surat keputusan pelepasan kawasan hutan atau SKPKH dalam kurun 2015-2019. Fakta yang disembunyikan ialah 12 dari 17 SKPKH tersebut merupakan kelanjutan proses dari persetujuan prinsip yang telah diberikan pemerintahan sebelumnya. Data pembanding yang disodorkan KLHK berdasarkan data satelit USGS dan Sentinel Hub di area 17 SKPKH itu mendekati 100% masih berupa tutupan hutan alam hingga kini. Harus jujur diakui bahwa seluruh pandemi COVID-19 berseliweran data-data palsu di ruang publik. Tujuannya tentu saja menurunkan kredibilitas pemerintah. Dalam konteks itulah KLHK yang menyodorkan data pembanding diapresiasi. Ambil contoh, izin perkebunan selama 1984-2020 melalui pelepasan kawasan hutan seluas 7,3 juta hektar. Sebanyak 91% atau 746 izin seluas 6,7 juta hektar dikeluarkan sebelum Presiden Jokowi. Begitu juga terkait dengan hutan tanaman industri atau HTI yang hingga Desember 2020 tercatat izin untuk 11,2 juta hektar. Akan tetapi, pada era Presiden Joko Widodo, izin dikeluarkan sebanyak 1,2 juta hektar atau hanya 10,7% dari keseluruhan izin. Pemerintahan sekarang memang bertugas mencuci piring kotor pemerintahan sebelumnya di bidang lingkungan hidup. Karena itu, tidak ada lagi obral izin dan penegakan hukum lingkungan berjalan tegak lurus. Sebelum 2015, sebanyak 95,76% izin dikuasai perusahaan,
sekarang rakyat menikmati program perhutanan sosial dan tanah objek agraria. Bangsa ini tentu saja tidak mau dibuat malu oleh sejarahnya. Karena itu, kebesaran dan kemakmuran di bidang lingkungan hidup harus diperuntukkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan generasi mendatang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, sebelum kita berdiskusi, kita coba bertanya dulu Mas. Ya. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Ketua Institut Hijau Indonesia, Khalid Muhammad. Mas Khalid, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat ya. Mas Khalid, pagi ini editorial diberi tajuk keadilan untuk lingkungan hidup. Kalau kita melihat apa yang terjadi di Indonesia, ini kan sudah lama sekali kita diminta oleh dunia untuk mempertahankan hutan kita, untuk mempertahankan kawasan hijau sebagai paru-paru. Nah, kalau kita melihat sebetulnya apakah negara-negara lain, khususnya negara maju, itu sudah cukup adil untuk meminta Indonesia menjaga hutannya, sementara di kesempatan yang lampau negara-negara itu banyak juga merusak hutan di tempat masing-masing. Bagaimana Mas Khalid? Ini saya pertama apresiasi ya, Metro mengambil topik keadilan lingkungan hidup yang biasa kami sebut keadilan ekologis. Banyak sekali organisasi lingkungan hidup itu sejak pertemuan di Bali itu sudah berteriak tentang climate justice atau keadilan iklim. Okay. Itu fokusnya adalah ingin mengatakan kepada seluruh negara, termasuk negara Annex 1 kala itu disebutnya, negara-negara maju yang secara menyejarah mereka adalah pelaku utama emisi karbon terbesar di dunia. Okay. Sehingga kemudian dikatakan harus fair enough. Anda harus turunkan secara mendasar emisi karbon Anda, ya, potong secara mendasar. Halo? Dukungan kepada negara-negara miskin yang selama ini terdampak dari perubahan iklim begitu. Nah, tekanan-tekanan untuk keadilan itu saya kira dilakukan tidak hanya oleh LSM Indonesia, tapi juga banyak sekali organisasi lingkungan hidup di internasional gitu Mas. Jadi tepat kalau disebutkan memang harus fair enough bagi seluruh negara, khususnya negara yang punya sejarah pengemisi terbesar itu untuk lebih bertanggung jawab. Mas Khalid, memang pada satu masa Indonesia sempat mengalami deforestasi yang cukup signifikan ya, dan kita masih terus berjuang untuk itu karena ada juga kepentingan ekonomi mungkin ketika ada tanaman yang lebih menguntungkan mungkin itu akhirnya menjadi motif perubahan fungsi hutan atau keadaannya. Tapi kalau melihat kondisi sekarang Mas Khalid, apakah kita sudah mulai berjuang dan signifikan nyata mulai adil untuk lingkungan hidup ini? Kita sudah mulai menyelamatkan hutan kita, menyelamatkan lingkungan kita tidak Mas Khalid? Gini Mas, sejarah eksploitasi terhadap lingkungan hidup di Indonesia kan sejak zaman kolonial itu berlangsung Belanda dulu ya. Sampai kemerdekaan, kemudian terus menerus antar pemerintahan. Nah, tekanan terhadap lingkungan itu kan makin tinggi dan makin kritis. Jadi laju deforestasi misalnya, kalaupun sekarang itu lebih rendah dari rezim-rezim sebelumnya, itu bukan berarti kemudian tidak menjadi isu yang besar bagi aktivis lingkungan karena kondisinya sudah diwariskan dalam kondisi kritis begitu. Nah, ditambah dengan ada ekspektasi yang gede ketika Presiden Joko Widodo ini kan forester. Nah, begitu beliau dilantik itu kemudian datang dengan slogan yang cukup kuat, yaitu corrective action gitu, sehingga ekspektasi itu menjadi membumbung begitu dan berharap memang menjadi jauh lebih ketat. Meskipun kalau kita lihat beberapa kebijakan pemerintah ya, seperti misalnya moratorium perizinan dilanjutkan,
moratorium batu bara, sawit. Nah, menurut saya dan juga satu ya, perhutanan sosial itu sebenarnya bagian dari corrective action itu, tetapi tentu belum memenuhi ekspektasi bagi kami aktivis lingkungan secara keseluruhan gitu, Mas. Baik, memang memperbaiki kondisi yang sudah cukup berat itu tidak bisa dalam waktu yang sangat singkat atau dalam waktu yang hanya seperti kita ingin bermimpi begitu ya. Mas Khalid, terima kasih. Kita dukung terus bagaimana kita bisa mencapai keadilan untuk lingkungan hidup. Mas Khalid Muhammad, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Kalau bicara singkat saja, Mas Kohar, kalau melihat apa yang terjadi ini, apakah memang kita sudah mulai berusaha signifikan untuk mencapai keadilan untuk lingkungan hidup? Political will itu sangat kuat. Sudah dilakukan sejak pemerintahan Jokowi ini pertama kali. Seperti tadi dikatakan oleh Mas Khalid yang pernah menjadi Direktur Walhi. Pada awal-awal itu sudah mulai banyak sekali moratorium izin. Izin-izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sekarang ini, izin pelepasan hutan itu nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan izin-izin sebelumnya. 91% itu terjadi di pemerintahan sebelum ini. Begitu. Lalu kemudian 91%. Dan itu tidak bisa dipotong di tengah jalan ya? Kan harus betul-betul dilihat satu persatu. Karena luas hutan di Indonesia ini menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup banyak sekali, 90 juta hektar lebih. Nah, itu yang harus diawasi dan dilihat. Nah, dari faktor political will yang kuat ini, tampaknya ada pihak-pihak yang mulai memainkan jurus dengan cara mengolah alik data lah ya. Bagaimana cara data ini seolah-olah akhirnya di-capture, di-perspektif bahwa ini ugal-ugalan, kira-kira begitulah. Bagaimana kita juga adil melihat keadaan untuk mencapai keadilan untuk lingkungan hidup, kita akan bahas di bagian berikut. Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, kita mau coba dengarkan dulu Mas pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Kohar. Selamat pagi. Silakan Pak Sunoto. Ya, silakan Pak. Iya, jadi keadilan lingkungan ini yang pertama kita harus ngomong soal value. Kita sudah sering dengar bahwa alam ini adalah bukan warisan nenek moyang, melainkan adalah titipan anak cucu. Jadi harus kita secara benar merawat dan mengutilize-nya. Yang kedua, ada filosofi di Jepang itu Bang Kohar, Bang Leo. Yamato umi wa koibito. Artinya apa? Bahwa laut dan gunung itu adalah sepasang kekasih yang harus dijaga secara firm, ya kan? Nah, saya Muslim, tapi saya appreciate ada ajaran Hindu itu yang bernama Trihita Karana. Berbuat baik sama Tuhan, berbuat baik sama manusia, dan berbuat baik sesama lingkungan. Itu namanya Trihita Karana. Dan orang kalau menganut Trihita Karana, maka posisinya akan moksartam jagadita yacaiti dharma. Bahwa orang masuk moksa atau sorga, itu karena dharmanya. Nah, jadi berikutnya, orang hutan yang jahat itu Bang Kohar, Bang Leo, bukan orang hutan yang punya ekor yang makannya pisang dan kacang, ya. Tapi orang hutan yang membabat hutan seenak udel, ya kan. Makanya saya mengusulkan selalu kepada Menteri Kehutanan dan Perdagangan, bahwa sistem verifikasi legalitas kayu itu harus diberlakukannya di hulu. Karena di sana yang harus dijaga penebangannya. Nah, oleh karena itu jangan dihilir, ya kan? Nah, oleh karena itu orang-orang seperti LSM dan negara termasuk negara kita harus menjadi leader dalam soal ngomong soal lingkungan hidup dunia ini. Tidak hanya sekedar menjadi follower. Kalau jadi follower kita disudut-sudutkan terus, ya kan? Tapi kalau kita jadi leader karena kita pemilik hutan terbesar di dunia, kita harus menata dunia ini di bawah komando dan manajemen Indonesia. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bu Leo, selamat pagi Bu Kohar. Selamat pagi Pak Vence, silakan Pak. Jadi begini Bu Leo,
Kalau kita kembali pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup itu sendiri, di mana di sana didefinisikan sebagai sebuah kesatuan termasuk di dalamnya makhluk hidup, yakni manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, artinya bahwa kalau sekarang kita melihat seperti dikatakan Pak Direktur pertama tadi, bahwa memang dunia sekarang ini khususnya hutan itu sudah dieksploitasi secara besar-besaran di pemerintahan sebelumnya. Nah, artinya bahwa sekarang saatnya lah pemerintah Jokowi dia membuat suatu amandemen aturan tentang bagaimana hutan itu dimanfaatkan sebagaimana mestinya demi kelangsungan hidup anak cucu kita ke depan. Nah, kalau demikian seperti yang ada sekarang ini, ya saya pesimis Bung Leo. Apa yang harus kita wariskan kepada generasi muda kita? Nah, inilah contoh. Dulu saya pernah ingatkan, kan ada yang namanya hutan rakyat, ada yang namanya hutan industri, ada yang namanya hutan lindung. Nah, itu harus betul-betul disosialisasikan kepada masyarakat agar juga masyarakat tidak serampangan membabat hutan. Itu saja barangkali, Bung Kohar, Pak Leo. Selamat pagi, Bung TV. Selamat pagi, terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence ada Mas Dani di Malang, Jawa Timur. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mas Kohar. Pagi Mas Selamat Dani. pagi. Bagaimana Mas? Pendapat Anda silakan. Oke, ada 2 poin ya. Yang pertama, saya mengapresiasi Kementerian LHK yang berhasil mengcounter data-data yang dipaparkan oleh LSM yang cenderung menyudutkan rezim pemerintahan Jokowi. Saya tidak bermaksud membela pemerintahan Jokowi secara membabi buta ya Bang Leo. Saya cuma ingin objektif saja gitu ya. Karena seperti dipaparkan oleh editorial tadi, segala perizinan tentang pemberdayaan hutan itu keluarnya tuh di rezim-rezim sebelum pemerintahan Jokowi gitu. Jadi LSM tuh harus objektif dan LSM juga jangan memaparkan data, melontarkan komentar yang bias politik gitu ya. Jadi LSM ini walaupun LSM lingkungan hidup, tapi kayaknya ini omongannya dan juga kelakuannya ini cenderung politis ini gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya berharap Kementerian LHK dan juga bersama wakil rakyat, komisi-komisi yang mungkin menangani masalah lingkungan hidup itu bekerja sama bahu-membahu untuk mengoreksi perda-perda yang cenderung mengarah ke perusakan lingkungan gitu. Jadi agar sekarang ini kan otonomi daerah, agar perda-perda ini jangan sampai berlaku gitu ya, jangan sampai diberlakukan gitu, akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Mungkin itu saja dari saya Bang Leo, Mas Kohar, terima kasih. Terima kasih Mas Dani di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi Mas. Menarik yang tadi disampaikan pada pemirsa Mas Kohar. Kalau yang tadi dikatakan Mas Dani, nah itu pertanyaannya, apakah memang kemudian bisa izin-izin yang sudah sekian lama, termasuk perda yang dikatakan Mas Dani, kemudian dianulir, karena kita kan sudah tahu juga belum lama pernah juga dibatalkan anulir itu oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana? Ya, ada beberapa izin persetujuan prinsip yang sudah dikeluarkan pada tahun 2011 hingga 2014. Dari 10,7% izin yang disebut-sebut dikeluarkan sekarang ini, ternyata 590.000 hektar diantaranya itu dikeluarkan pada periode 2011 sampai 2014. Artinya pemerintah saat ini sebetulnya existing itu hanya mengeluarkan 3% saja izin itu, dan itu pun dijaga secara betul, secara ketat. Artinya apa yang dilakukan terhadap pemerintahan yang sebelum-sebelumnya atau izin-izin sebelum-sebelumnya itu adalah mereview. Kalau ternyata mereka merusak lingkungan, merusak hutan, maka izin bisa serta-merta dicabut. Dan berapa banyak yang sudah dibawa ke pengadilan dan kemudian akhirnya kalah. Meskipun ada juga yang masih dalam proses. Tetapi beberapa diantaranya berhasil ditekan oleh pemerintah untuk kemudian dia bisa takluk, dia bisa setuju, dia bisa comply terhadap lingkungan hidup. Dan itu kelihatannya baru belakangan ya, ada berperkara di pengadilan soal lingkungan ini. Saya belum pernah dengar dulu. Dan serius, sangat serius. Dan beberapa diantaranya berhasil dijerat
tidak main-main dengan uang ganti yang luar biasa. Nah, bahkan ini pengakuan akibat dari berbagai macam langkah-langkah review itu, Badan Pangan Dunia pada Maret lalu, Maret tahun ini, itu mengakui bahwa Indonesia pada tahun 2020 itu berhasil menekan laju deforestasi yang tertinggi selama 5 tahun terakhir. Artinya langkah, upaya, usaha yang dilakukan betul-betul serius. Karena itu ketika ada beberapa pihak yang kemudian ikut menjadi, katakanlah tadi yang disebut Pak Sunoto sebagai follower dengan cara mengcapture tadi bagian kecil, ya tentu saja kita harus fair lah. Itu mungkin bagian dari pengawasan, tetapi yang paling penting disampaikan secara objektif. Bagaimana terus melanjutkan langkah korektif untuk kemudian memperbaiki lingkungan hidup, kita akan bahas di bagian berikut. Mas Kohar, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, ada pepatah tak ada gading yang tak retak. Dan memang semua usaha yang sudah dilakukan kita apresiasi, tapi tetap harus terus-terusan ditingkatkan. Karena konon katanya Mas, ketika bicara soal hutan, itu kalau pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup mau berhadap-hadapan, itu berhadap-hadapannya dengan orang-orang kuat, katanya begitu. Bagaimana Mas Kohar? Ya, memang betul itu yang terjadi. Jadi persoalan hutan itu sudah menjadi isu dari zaman Orde Baru. Ketika saat itu ada segelintir, ada sekelompok orang yang kemudian memanfaatkan hutan. Kemudian menimbulkan deforestasi yang sangat tajam. Dan mereka sangat elit itu ya? Dan mereka sangat elit, jumlahnya sedikit. Maka izin yang keluar pun juga sedikit. Jadi bukan pada jumlah izin yang keluar, tetapi siapa yang memanfaatkan dan kemudian siapa yang tidak menanam kembali, kan kira-kira begitu. Nah, itu baru persoalan hutan. Belum lagi persoalan-persoalan yang lainnya. Limbah dan seterusnya, yang itu juga mengotori lingkungan kita, lingkungan alam, lingkungan hidup. Itu semua menjadi perhatian dan itu semua bertumpuk menjadi PR yang harus dikerjakan oleh pemerintahan sekarang. Tapi ingat juga bahwa pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Jokowi ini sudah melakukan banyak sekali hal, termasuk tadi itu perhutanan sosial. Itu kan belum pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Yang kata Mas Khalid baru kali ini ya? Ya betul, jadi mengkonversi bagaimana sebetulnya hutan itu menjadi milik sosial, menjadi milik masyarakat dan dirawat. Betul-betul dengan jutaan hektar yang sudah dicapai. Maka itu adalah sebuah program yang sebetulnya sangat bagus, tetapi tidak banyak digembar-gemborkan. Bekerja di dalam diam. Sepertinya era-era seperti sekarang, era media sosial seperti sekarang, bekerja di dalam diam juga tidak cukup. Gitu. Jadi diabaikan seakan-akan tidak bekerja begitu ya? Bahkan mungkin dipelintir nanti datanya. Seperti tadi misalnya, orang yang optimistis itu akan melihat 90% capaian berhasil, itu artinya 90% gelas penuh. Tetapi masih ada 10% gelas kosong. Nah, tetapi orang optimistis akan melihat yang 90. Tetapi orang yang pesimistis itu hanya akan melihat 10% saja itu. Gelas yang kosong, 10 yang gelas kosong. Pesimistis atau politis juga jangan-jangan? Ya, itu berpadu. Mungkin maksudnya politis, lalu kemudian ya mengembangkan pesimisme di masyarakat, sehingga masyarakat yang tidak atau sebagian dari masyarakat yang belum melek literasi akan terhasut seperti itu. Ada satu isu juga soal lingkungan hidup ini, Mas Kohar. Saya ingat sekian, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu lah ya. Itu negara-negara dunia rame-rame minta Indonesia untuk menurunkan emisi karbon. Betul. Dan kalau tidak salah waktu itu pemerintah Indonesia mau 0%, kalau tidak salah ya, di tahun 2030. Sebuah target yang sangat ambisius. Nah, waktu itu di dalam negeri saya ingat betul bagaimana pelaku industri dari segala macam industri mengatakan, wah itu tidak masuk akal. Karena kita punya banyak kepentingan yang lain. Nah ini bagaimana Mas? Ya tentu saja itu semua harus dinegosiasikan di forum yang global. Itu yang disebut tadi termasuk dalam keadilan untuk lingkungan hidup. Bagaimana porsi negara maju yang dia menjadi dominan dalam emisi ini, emisi CO2 ini. Karena mereka negara industri, banyak sekali mengeluarkan CO2 dan teman-teman. Ada penelitian dari Oxfam, itu yang menunjukkan bahwa orang elit, orang terkaya di Amerika Serikat, itu 10 kali lebih hebat dalam merusak lingkungan daripada Cina yang disebut-sebut sebagai
kontributor ya, perusak lingkungan 60% dunia. Bagaimana bisa? Dunia. Bisa 10 kali lebih merusak? Ada pola konsumsi, kemudian pola industri yang mereka kembangkan, orang terkait dengan. Artinya apa? Negara-negara maju ini punya kontribusi yang sangat besar. Karena itu sebetulnya sudah pernah ada perjanjian Paris, COP24 yang per tahun itu menargetkan anggaran 100 miliar dolar untuk perbaikan hutan, perbaikan lingkungan, untuk menurunkan emisi. Selain itu juga ada penurunan emisi. Tetapi ini kan proses negosiasinya ini alot luar biasa. Betul. Bahkan ketika Amerika dipimpin Donald Trump menolak untuk meratifikasi ini, untuk perjanjian ini. Suka-suka dia saja. Masa bodoh ya. Masa bodoh dia saja, kemudian dikoreksi oleh Joe Biden kali ini. Jadi kesungguhan itu bukan hanya monopoli Indonesia. Tetapi kenapa Indonesia yang selalu menjadi sasaran? Ya karena Indonesia memang memiliki hutan sebagai paru-paru dunia. Termasuk 3 besar. Brazil, Kongo, dan Indonesia. Nah, tentu 3 besar ini wajar kalau kemudian mendapat perhatian dan sorotan yang luas. Tetapi tidak bisa Indonesia sendiri. Tidak bisa Indonesia melakukannya sendiri. Indonesia harus dibantu oleh negara-negara lain kalau mereka semua peduli bahwa Indonesia adalah bagian dari paru-paru dunia. Nah, itulah yang skema-skema seperti itu harus duduk dengan cara yang sangat adil. Adil itu ya proporsional. Siapa yang merusak paling banyak, dia harus berkontribusi keadilan untuk pemulihan bukan, paling banyak. Bukan berarti sama rata. Bukan sama rata. Keadilan itu bukan selalu sama rata. Kalau yang ini 10, nah kontribusi perusak paling besar siapa? Nah itulah yang mereka yang harus memperbaiki juga paling besar. Kita harus menjaga. Salah satu bentuk penjagaannya adalah mereview. Tadi itu aturan-aturan, hal-hal yang berkontribusi terhadap rusaknya lingkungan kita. Supaya semua rakyat tahu, mungkin Mas Kohar yang kita boleh usulkan, saya pikir adalah salah satunya sosialisasi atau komunikasi yang sudah dilakukan, supaya kemudian kalau ada yang mungkin alpa melihat data keseluruhan, tidak bisa juga kemudian memutarbalikkan fakta. Bagaimana, Mas? Betul. Nah, sekarang ini kan platform banyak sekali. Sosialisasi, tempat untuk melakukan sosialisasi juga sangat banyak. Tetapi ya harus diakui meskipun media sosial punya penetrasi yang sangat hebat, sangat kuat, beberapa media konvensional juga masih punya pengaruh yang besar. Kenapa? Karena mereka berada dalam posisi yang sangat dipercaya, tingkat kepercayaannya sangat tinggi karena proses yang sangat ketat di dalamnya. Karena itu sosialisasi melalui medium apapun harus dilakukan. Masyarakat harus tahu ini loh yang sudah dikerjakan. Masyarakat harus diberi pengertian bahwa ini loh datanya, ini loh pengakuan dunia. Sudah berkali-kali dunia mengakui Indonesia dalam pengelolaan hutan, dalam penurunan angka kebakaran, angka pembakaran lahan dan hutan itu juga turun drastis luar biasa. Itu bukan semata-mata kerja semalam, itu juga proses terus-menerus yang dilakukan pemerintah untuk menaklukkan itu semua, untuk membawa para pembakar hutan ke pengadilan yang akhirnya menang itu kan pemerintah. Nah, jadi adil dalam lingkungan hidup termasuk adil dalam kita menyajikan, objektif dalam kita menyajikan data. Baik, kita dukung sama-sama karena kembali kata Pak Sunoto, lingkungan hidup ini adalah warisan untuk anak cucu kita. Mas Abdul Kohar, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, bangsa ini tentu saja tidak mau dibuat malu oleh sejarahnya. Karena itu kebesaran dan kemakmuran di bidang lingkungan hidup harus diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan generasi mendatang, generasi anak cucu kita. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa selalu pakai masker dan kalau tidak perlu, jangan kemana-mana. Terima kasih, sampai jumpa. Metro TV